Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku beraksi saat korban yang merupakan pengurus masjid tengah rapat. Dari rekaman CCTV, pelaku datang langsung menyasar sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman Masjid Jami Al-Mujahidin, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam hitungan detik, pelaku membawa motor korban dengan merusak kunci kontak motor. Menurut keterangan saksi, aksi pelaku terjadi saat korban yang merupakan pengurus masjid sedang rapat di dalam masjid. Kawasan ini termasuk rawan aksi pencurian dan tercatat sudah 11 kali terjadi pencurian di wilayah ini. Kondisinya sebenarnya ramai di sebelah itu ramai orang. Pada saat dia mau operasi itu, dari arah sana ada motor masuk ke kiri. Pada saat ada motor masuk, si pelaku itu seolah-olah dia berdiri di sebelahnya motor ya. Padahal di depan juga ada motor di seberang itu. Cuma kondisinya pintu tertutup. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Ciracas dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang biduan dangdut di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu seberat 35 gram. Pelaku ditangkap sebagai pengedar narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan dengan sasaran konsumen di tempat hiburan atau kafe. Polisi Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap VN, seorang bidu wanita di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 35 gram. Dari hasil penyelidikan, puluhan gram sabu itu rencananya diedarkan ke kafe atau sejumlah tempat hiburan di kota Cimahi. Pelaku sendiri masuk ke dalam kelompok pengedar jaringan lembaga permasyarakatan atau Lapas Bancai. Teknisnya perempuan ini langsung menjual langsung, barang buktinya didapatkan dari dalam lapas. Jadi jaringan yang biasa memang sudah lama kita pantau dan rencana akan dikembangkan sampai dengan jaringan yang ke dalam lapasnya. Artinya perempuan ini langsung mendatangi lapas gitu untuk mengambil barang? Ada hubungan dengan orang di lapas. Polsek Kota Cimahi saat ini masih menyelidiki seorang bandar di dalam lapas yang memasok sabu ke VN. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung meminta Pemkab Lampung Timur segera membekukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur. Permintaan tersebut terkait kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang remaja yang dilakukan oknum pegawai lembaga P2TP2A. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung mendampingi remaja 14 tahun korban perkosaan saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Korban menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum pegawai lembaga P2TP2A Lampung Timur. Pelaku diduga telah mencabuli korban lebih dari 20 kali. Pihak PPPA Pemprov Lampung akan mendampingi dan membawa korban ke rumah aman PPPA Lampung untuk penanganan lanjutan termasuk konseling serta pendampingan hukum dan kelanjutan pendidikan. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung meminta Pemkab Lampung Timur segera membekukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur. Saran dari saya kemarin ke Pemda, kan saya bukan pimpinan tertinggi ya, segera dinonaktifkan. Ini ada perintah hari siang ini, ada informasi dari pusat, ya langsung diberhentikan itu ya. Remaja perempuan 14 tahun asal Wei Jepara, Lampung Timur menjadi korban perkosaan. Korban dan sang ibu kemudian mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun bukan perlindungan yang ia dapat. Korban justru diperkosa, diduga oleh oknum pegawai P2TP2A wilayah tersebut. Pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Perdagangan bayi online di Yogyakarta terbongkar karena pelaku bertengkar soal harga jual bayi.
Bayi laki-laki usia 2 bulan itu dijual melalui media sosial seharga 20 juta rupiah. Perdagangan anak ini. 3 wanita ini menjadi tersangka sindikat penjualan bayi online. Mereka ditangkap di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Berawal kecurigaan petugas keamanan rumah sakit yang mendapati 2 pelaku, SP dan RA bertengkar terkait harga bayi yang akan dijual. Pelaku lain, EP, menjual bayi laki-laki usia 2 bulan dengan harga 6 juta rupiah kepada SB. Kemudian SB menjual bayi itu lewat sosial media sebesar 20 juta rupiah. RA berniat membeli bayi itu tapi akan pinjam dulu untuk ditunjukkan kepada ibu mertuanya. Ini ada penyalahgunaan cara dalam proses adopsi. Nah, kemudian terhadap SBF ini yang dapat kita ketahui akhirnya sebagai maklar atau pencari bayi umur 25 tahun, perempuan, ibu rumah tangga. Nah, ini kemudian kami telusuri, yang bersangkutan ini komunikasi langsung dengan ibu dari bayi tersebut. Pelaku perdagangan bayi ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Sementara bayi yang akan dijual saat ini dititipkan di Dinas Sosial setempat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.